Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya sudah sampaikan kemarin dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan hari ini saya akan sampaikan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Dalam kehidupan kita sering merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik. Kita sudah berlaku jujur, kita sudah berlaku setia, kita sudah berdoa. Tapi kenapa hidup kita masih Tuhan izinkan ada dalam kesulitan? Kita sudah hidup benar, tidak curang, tidak ikut-ikutan dengan dunia. Tapi kok malah kita yang menderita, sementara orang-orang yang berbuat curang hidupnya enak-enak saja, baik-baik saja, sehat dan gemuk tubuh mereka. Kita sudah beribadah melayani Tuhan, kita sudah percaya kepada Kristus, pertobatan kita bahkan sungguh-sungguh, tapi justru kita merasa bahwa semakin bertobat kok semakin banyak masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam dunia kerja kita kadang-kadang juga melihat orang-orang yang jujur tidak naik, tapi orang-orang yang curang, penjilat-penjilat itulah yang naik ke atas. Kadang-kadang kita punya pikiran kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita akan baik, mulus, ya. Berkat selalu diartikan sebagai kelimpahan, berkat selalu diartikan sebagai kecukupan, berkat selalu diartikan sebagai mujizat, berkat selalu diartikan sebagai pertolongan sesuai dengan kemauan kita, jawaban doa sesuai dengan kemauan kita. Tapi apa yang sering terjadi bukan seperti itu. Hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan, kita sudah diselamatkan, tapi kok menderita. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita sudah diberikan hidup yang baru. Kita sudah diberikan pengharapan. Kita sudah diberikan bagian kekal bagi kita yang tidak akan bisa binasa, yang tidak dapat layu dan tidak dapat cemar. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semua yang dijanjikan Allah pada kita pada akhirnya akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang. Tapi ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ayat ini berkata duka cita, penderitaan, persoalan menjadi keharusan, menjadi suatu keharusan yang kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada ayat bahwa orang percaya harus melimpah. Alkitab berkata kita dicukupkan, kita disediakan. Tidak ada ayat yang berkata orang percaya harus kaya, sekalipun ada orang-orang beriman yang Tuhan berikan kekayaan. Tidak ada ayat yang berkata orang percaya harus makmur, hidup enak, nyaman. Tapi sepanjang kita membaca Alkitab, murid tidak lebih dari gurunya. Kalau guru kita, Tuhan kita menderita, kamu pun harus mengalami penderitaan. Ketika kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maka sebagai orang percaya, siapkanlah hati kita bahwa penderitaan itu, duka cita itu adalah keharusan
Satu hal yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. Tapi untuk apa? Tuhan izinkan penderitaan bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan izinkan penderitaan bukan dengan niat yang jahat. Ada 3 hal. Kenapa Allah meluaskan penderitaan? Kenapa kita sudah diselamatkan, kita sudah dilahirkan baru seperti ayat 3. Bahkan kepada kita sudah dijanjikan bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Dan semuanya akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang dalam ayat yang kelima. Tapi kenapa kita ini yang sudah diselamatkan tetap dalam kurun waktu tertentu, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, Allah meluaskan penderitaan dalam hidup kita. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita harus terbukti. Cinta kita kepada Tuhan harus terbukti. Kalau Pak Sinaga gajinya 1 bulan 30 juta. Amin. Tiap bulan setor istri 30 juta. Lalu Ibu Sinaga bicaranya lemah lembut, I love you my husband. Itu belum terbukti. Belum terbukti. Tapi ketika gaji Pak Sinaga 1 bulan 1 juta. Enggak ada amin ya. Ketika gaji Pak Sinaga 1 bulan 1 juta. Anak 6. Tapi tetap setia. Walau kadang pening juga. Disitulah cinta dari Ibu Sinaga terbukti kemurniannya. Aku rasa keluarga Sinaga sudah melewati banyak masa-masa sulit. Cintanya udah teruji ya Pak ya. Cinta Ibu Sinaga ke Pak Sinaga, cinta Pak Sinaga ke Ibu Sinaga sudah teruji. Cinta kita kepada Tuhan pun akan diuji. Digambarkan di dalam ayat ini yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Emas saja untuk memurnikannya harus diuji, dibakar dengan api. Untuk apa emas dibakar dengan api? Untuk membuang material-material yang bukan emas. Di dalam emas yang sudah terbentuk ada kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Tapi dia bukanlah emas. Untuk menjadikan emas ini menjadi emas yang murni, harus semakin lama dia dibakar. Dari emas 19 karat jadi emas 20 karat, dibakar lagi jadi emas 21 karat. Dari 21 emas 22, dari emas 22 emas 23. Dari emas 23 emas London. Udah London katanya, tapi belum betul-betul murni. Dimurnikan lagi, dimurnikan lagi, dimurnikan lagi sampai benar-benar emas murni. Jadi emas Joshua Luman Raja jadi misalnya. Jadi emas yang murni. Allah akan mengizinkan pencobaan-pencobaan, masalah, tantangan, penderitaan terjadi dalam hidup kita itu untuk menguji dan memurnikan iman kita. Ada kepalsuan-kepalsuan di dalam iman kita yang harus dimurnikan. Penderitaan bukan untuk menghancurkan kita. Penderitaan Tuhan izinkan terjadi untuk menyaring apa yang palsu, yang bukan iman. Kekhawatiran bukan iman, dan Allah kadang izinkan
pencobaan, masalah terjadi supaya kekhawatiran kita semakin berkurang. Bukan dengan membuka pintu-pintu bagi kita. Sering sekali yang terjadi adalah pintu-pintu tertutup. Harapan kepada manusia bukanlah iman yang benar. Harapan kepada kekuatan sendiri bukanlah iman yang benar. Dan sering sekali yang terjadi adalah Allah izinkan pintu demi pintu tertutup dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Memandang ke sini, dia tolong tapi pertolongannya tidak signifikan. Memandang ke sini bisa tolong tapi nggak mau tolong. Memandang ke sana mau tolong tapi nggak mampu. Kita mulai memandang kepada manusia, kita memandang kepada kekuatan kita sendiri. Sampai di satu titik kita minta ampun sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan memang manusia tidak bisa menolong. Tuhan memang manusia tidak mampu menolong. Ulurkan tanganmu Tuhan. Sekali ini aku benar-benar percaya. Bukan lagi kepada pertolongan manusia. Karena pertolongan manusia gagal. Sekali ini aku percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ujian bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Ujian justru adalah tanda Allah sedang bekerja dalam kita untuk memurnikan kehidupan kita. Amin. Maka ketika kita rindu iman kita makin murni, kita semakin bertumbuh, maka penderitaan itu adalah suatu keniscayaan. Sesuatu yang perlu terjadi, bahkan ayat yang kita sudah baca tadi berkata harus terjadi. Harus terjadi. Berikutnya saya baca kembali tapi bagian yang warna merah. Next. Lanjut. Ya, ini udah ya. Ayat yang tadi, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal yang kedua, kenapa Allah meluaskan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya? Sebab ternyata penderitaan itu adalah tempat untuk kita mengumpulkan upah surgawi. Penderitaan adalah tambang upah surgawi. Penderitaan adalah ladang pahala. Saya kira jarang kita sungguh-sungguh berdoa seperti tadi. Tapi waktu kita dengar kabar derita tentang sahabat kita, teman kita berdoa sungguh-sungguh. Bukankah pada akhirnya penderitaan membuat kita mengumpulkan upah surgawi? Di masa tenang, di masa nyaman, kadang-kadang kita lalai untuk berdoa. Ketika semuanya baik-baik saja, aman-aman saja, kita lalai untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi lain cerita ketika penderitaan mulai Tuhan izinkan dan luaskan terjadi dalam hidup kita. Tapi catatannya kita perlu berespon benar. Sebab beberapa orang justru responnya salah. Masih masa tenang tadi, tenang dia, begitu masa penderitaan justru jadi gaduh. Nah ini respon yang salah. Dan ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Mari memiliki respon yang benar ketika Allah meluaskan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita menderita kita mulai banyak berdoa. Waktu kita menderita karakter kita mulai dimurnikan. Ya, tadinya garang, tapi begitu menderita garangnya mulai berkurang. Lama-lama jadi ramah. Ya. Bukankah ini sesuatu yang justru mendatangkan kebaikan? Garang gak ada upahnya, tapi ramah ada upahnya. Itu sebabnya gunakan baik-baik dan anggaplah penderitaan itu sebagai peluang. Anggaplah penderitaan itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengumpulkan upah. Kenapa? Sebab sering sekali di masa-masa tenang, di masa-masa nyaman,
kita abai. Di masa-masa tenang, di masa-masa nyaman, kita terlena. Tapi kita mulai berjaga-jaga, kita mulai waspada, kita mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mulai menambang upah kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita ada di dalam penderitaan. Maka ikhlaslah ketika Allah mengizinkan penderitaan, masalah, pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita mengumpulkan upah di dalam kekekalan, nilai-nilai, hal-hal yang berharga, bernilai kekal. Waktu sehat mungkin gak pernah selesai baca Alkitab. Tapi waktu sakit, karena gak ada hal lain yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan hanya terbaring di tempat tidur. Untuk BAB pun mungkin sudah harus dibantu oleh orang lain. Maka karena tidak ada perkara lain yang bisa dilakukan, mulailah dibuka Alkitab itu. Rupanya waktu sakit, selesai dia baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal sudah 45 tahun, 50 tahun hidup jadi orang Kristen, tidak pernah selesai baca Alkitab sekalipun. Tapi begitu sakit, dalam kurun waktu 6 bulan, selesai baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sebabnya saya katakan tadi, sering sekali tanpa kita sadar sebenarnya Allah sedang membawa kita kepada tambang upah surgawi melalui penderitaan. Tidak ada pekerjaan menambang yang mudah. Kadang-kadang orang harus menggali masuk ke bawah tanah, sesak, panas, kurang oksigen, menderita, ada bahaya di sana sini. Tapi pada akhirnya ditemukan logam mulia, ditemukan benda-benda yang berharga, batu intan, batu permata. Itulah pekerjaan-pekerjaan menambang zaman dulu ketika orang masuk ke terowongan-terowongan. Sebenarnya hal yang sama juga dengan kekristenan kita. Allah kadang-kadang mengizinkan kita masuk ke dalam titik nol kehidupan kita. Kita benar-benar dibawa turun. Sebab waktu kita dibawa turun, di sana kita bisa menemukan banyak hal yang selama ini kita abaikan. Banyak perkara-perkara rohani yang selama ini kita abaikan. Kita mulai melihat, oh iya selama ini saya gak pernah lakukan. Lalu kita mulai menolong. Kita mulai kerahkan apa yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan hal-hal yang bernilai kekal. Itu sebabnya sering sekali Alkitab berkata, bersukacitalah ketika kamu mengalami pencobaan. Kita tidak disuruh bersedih ketika kita mengalami pencobaan. Kita disuruh untuk bersukacita. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan, peluang besar. Coba bilang ke sebelahnya, penderitaan adalah kesempatan untuk mengumpulkan upah. Ada upah, tiga upah yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, puji-pujian, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Ya, hamba yang baik dan setia itu, Tuhan berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang dipercayakan kepadamu, sekarang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maukah kita menerima pujian daripada Tuhan? Nah, sering sekali upah itu kita dapat justru ketika kita setia di dalam penderitaan. Baca Alkitab, mahkota itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang setia di dalam pencobaan. Sebab sekali lagi setia itu dinilai bukan ketika aman, bukan ketika nyaman, tapi ketika keadaan mengancam. Ya, tetap setia, alias itu kesetiaan teruji. Dan orang yang setia di level itulah yang menerima upah, menerima mahkota daripada Tuhan. Yang berikutnya yang diberikan kepada kita adalah kemuliaan, doksa. Ini merupakan kemegahan, keagungan. Bahkan dalam pengertian lain juga berarti manifestasi kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang. Itu sebabnya biasanya orang yang menderita di dalam Kristus
tapi responnya benar, biasanya wajahnya itu bercahaya. Ya, senyumnya pun manis, menyembuhkan hati kalau lihat dia senyum. Ya. Tapi orang yang terlalu banyak hartanya, nggak ingat sama Tuhan, wajahnya glowing sih, glowing karena pakai skincare mungkin, tapi senyumnya pun senyum sepele. Ya. Wajahnya pun pancaran kelicikan, tapi kejujuran, ketulusan, wajah yang tenang itu ada dalam wajah-wajah orang yang menderita. Jadi di balik ketenangan dan pancaran ilahi wajah seseorang, di belakangnya ada banyak penderitaan. Ya. Ya. Semakin menderita Pak Queen ini akan semakin terpancar cahaya ilahi dari kehidupannya. Jadi ikhlaslah Bapak menderita. Ikhlas ya Pak ya. Ya. Kan senyumnya udah luar biasa. Dan upah ketiga yang diberikan adalah kehormatan, status yang mulia. Ini dikontraskan dengan aib dan malu. Tuhan mengangkat aib dan malu. Tuhan memberikan kehormatan, Tuhan memberikan status, pada akhirnya nanti dalam kerajaannya kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Di dunia gak jadi PNS gak apa-apa, tapi jadi pegawai negeri sorga, jadi pejabat surgawi. Daripada di dunia ini jadi pejabat terus korupsi, kena OTT pula, masuk penjara. Bukan hanya dia yang malu, istri malu, anak-anak malu. Tapi di tengah-tengah penderitaan, itu waktu kita mengumpulkan upah. Sampai akhirnya kita bilang, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ayat 8 sampai 12. 3. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, penderitaan itu akan membuat kita menghargai keselamatan lebih lagi. Keselamatan ini sesuatu yang berharga. Ini rahasia yang bahkan ayat 12 berkata, malaikat-malaikat pun kepo. Malaikat-malaikat ingin tahu. Ayat 11, para nabi perjanjian lama yang saleh itu mencoba untuk meneliti rahasia keselamatan. Saat mana dan bagaimana Mesias itu akan datang ke dunia dengan segala penderitaan yang akan menimpa dia sesuai dengan nubuat yang mereka terima dari Allah dan mereka sampaikan kepada bangsa Israel.
Tapi Rasul Petrus berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ketika Kristus dinyatakan kepada kita, kita tahu bahwa keselamatan kita itu kasih karunia. Keselamatan kita itu dibayar dengan harga yang mahal. Sesuatu yang tadinya orang-orang perjanjian lama tidak mengerti persis, tapi kita tahu sekarang bahwa keselamatan kita bukan kaleng-kaleng. Keselamatan kita dibayar dengan harga yang mahal. Dengan darah yang mahal, darah Yesus, bukan dengan emas atau dengan perak. Itu sebabnya walaupun kita belum pernah bertemu dengan Dia, kita mengasihinya. Kita percaya kepadanya walaupun kita tidak melihatnya. Kan kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Karena kita ini sudah diselamatkan. Tapi makin ke belakang, orang terbiasa dengan yang namanya kasih karunia dan mulai menyepelekan, mulai menganggap tidak berharga keselamatan. Keselamatan yang mulia itu mulai diganti dengan jabatan. Karena jabatan orang tinggalkan Yesus, ganti bendera. Karena seorang perempuan orang tinggalkan Yesus, ganti bendera. Karena seorang laki-laki orang tinggalkan Yesus, ganti bendera. Karena harta dan kekayaan orang tinggalkan Yesus, ganti bendera. Itu yang parah. Yang agak-agak ringan, karena 1 dan 2 pekerjaan orang tinggalkan ibadah. Orang tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Orang tinggalkan jam-jam doanya. Karena apa yang ada di dalam dunia ini, kelihatannya keselamatan menjadi tidak berharga. Orang menjadi lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Maka Allah luaskan penderitaan. Nah, biar tahu ya, keselamatan itu berharga. Pak! Supaya jangan main-main dengan kasih karunia. Kadang-kadang hajaran itu datang. Tapi bahkan di dalam sakit penyakit kita mengerti, kadang-kadang orang yang sakit mulai mikir gini, sakit kali rupanya, menderita kali rupanya penyakit ini. Gak terbayangkanku gimana Tuhan Yesus di kayu salib. Dicambuk-cambuk, dikasih mahkota duri, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Berarti yang ku alami ini gak seberapanya dengan yang Yesus alami demi menyelamatkan hidupku. Terima kasihlah Tuhan. Baik kalinya Tuhan walaupun aku menderita. Ya, justru penderitaan akan menyadarkan kita betapa kasih karunia Tuhan itu besar. Seandainya kita tidak diampuni, maka bukan hanya sakit penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan paling besar, apa itu? Dihukum di api neraka selama-lamanya. Tapi penderitaanlah yang akan membuat kita sadar, oh aku sudah dilepaskan dari api neraka. Maka sekalipun hari ini jiwaku terguncang karena masalah, gak apa-apalah itu, gak seberapa. Yang penting gak masuk neraka. Enggak apa-apalah sakit-sakit sebentar. Yang penting, yang paling penting dari semuanya, saya sudah dilepaskan oleh Allah dari penderitaan kekal, siksaan di api neraka selama-lamanya. Jadi hadiah yang terbaik sudah diberikan kepada kita, walaupun sering sekali dalam perjalanan waktu kita anggap sepele kasih karunia. Kita anggap kecil rahmat Tuhan. Orang perjamuan kudus, ya makan roti, minum anggur, udah gak ada lagi rasanya. Tapi coba lagi sakit, lagi menderita, waktu pegang tubuh Tuhan itu rasanya gimana gitu ya. Waktu minum darah Tuhan itu rasanya gimana. Nah memang akhirnya penderitaan akan membuat kita menghargai dan lebih menghargai keselamatan lebih daripada sebelumnya. Maka supaya kita nggak lari jalur,
supaya kita nggak keluar jalur. Allah sering sekali luaskan penderitaan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita tetap ingat kasih karunia Allah. Tapi saya nggak mau berhenti dengan pesan bahwa orang percaya harus menderita. Tetapi Alkitab juga berkata, di balik banyak penderitaan, di situ juga banyak kasih karunia. Di balik banyak pencobaan dan masalah, di situ juga terulur tangan Tuhan. Terulur pertolongan Tuhan, bahkan wajahnya diarahkan kepada kita untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,